Kalau kita diberi ujian Allah berupa sakit dan kita mampu untuk bersabar, Iya, ya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya pahala bagi iya, orang yang sabar itu tidak ada batasnya. nggak ada batasnya. Sahabat Oripod Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu, kami akan membahas seputar kesehatan bertemakan yaitu keutamaan di balik sakit bersama narasumber kita Dr. Irianto selaku Wakil Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Assalamualaikum Dr. Irianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik aja. Alhamdulillah luar biasa ya dok. Walaupun siang-siang gini memang sangat-sangat terik. Iya, cukup panas ya Iya. dok ya. Oke. Baik, kalau gitu langsung saja kita ke pembahasan eh, dengan tema yaitu keutamaan di balik kesehatan yang akan dibahas atau dijelaskan oleh Dr. Irianto. Monggo, dok. Ya, terima Oke. kasih Mas Fahmi Ya, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Eh, Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang pada saat ini kita masih diberi nikmat oleh Allah berupa nikmat sehat, ya, utamanya nikmat iman dan Islam. Salam dan sholawat, ya, semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini Ya, kami akan sedikit menyampaikan tentang keutamaan di balik sakit. sakit. Ya. Ya, betul. Jadi karena rumah sakit PKU Ya, Muhammadiyah Cepu ini, iya, ya, tentunya banyak orang sakit, ya, pastinya maka itu. perlu sedikit saya sampaikan, ternyata bahwa di balik sakit itu terdapat keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang diuji dengan sakit. Ya, Baiklah, sahabat Oripod yang berbahagia di mana saja berada, ya, eh, dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan sebagai seorang manusia, ada kalanya suatu saat, ya, akan diuji oleh Allah dengan sakit. sakit ya dok. Ya, Ya, jadi eh, secara sunatullah, ya, secara sunatullah Allah akan memberikan ujian, baik itu berupa keburukan, ya, ya, atau berupa kebaikan. Jadi kebaikan pun itu juga merupakan ujian. Ya. Di sini satu contoh keburukan dan kebaikan, ya. Dalam hal misalnya kemiskinan, ya, bentuk keburukan, ini ujian. Kekayaan itu pun juga ujian ujian. sebenarnya. Tidak. Kemudian juga berupa penyakit atau sakit, sakit, itu ya. pun juga ujian. Ujian. Oke. Dan sebaliknya sehat pun itu ujian. Ujian. Ya. Jadi tentunya pada saat kita diberi nikmat sehat oleh Allah, Iya. maka kita wajib bersyukur, ya, karena sesungguhnya sehat itu adalah nikmat Allah yang cukup besar, ya, Iya. cukup besar. Setelah nikmat iman dan nikmat Islam, maka nikmat sehat itu bisa dikatakan nikmat Allah yang cukup besar. Maka sudah selayaknya lah Iya. kita untuk mensyukuri nikmat sehat tersebut. Kalau kata orang mahal harganya ya dok. Mahal harganya, Iya. ya, jelas ya. Jelas ya. Kalau kita sakit, masya Allah, habis biaya Nah, berjuta-juta ya dok. berjuta-juta. Hampir puluhan juta juga kadang. Makanya saat kita sehat, ya, Iya. harus kita syukuri, Syukuri. betul-betul, ya. Iya. Manfaatkan
nikmat sehat itu ya Iya. sebagaimana mestinya sesuai dengan perintah Allah. Iya. Dengan nikmat sehat ya kita bisa merasakan nikmat-nikmat yang lain tentunya ya. Pastinya. Ya, nikmat kita bisa makan, minum, Iya. kita bisa berjalan, berolahraga, dan tidak lupa kita juga dengan sehat itu bisa melakukan ibadah dengan sempurna Iya. dan lain-lain tentunya. Nah, sebaliknya, tak kala kita diuji sakit, ya, maka kita harus bersabar atas ujian Allah itu. Ya. Ternyata ya, di balik ujian sakit itu banyak sekali keutamaan-keutamaan yang didapatkan. Jadi, mungkin kita tidak sadar, tidak menyadari ya, bahwa bisa jadi dengan kita diuji sakit, kita menjadi kembali merasakan, oh ternyata sehat itu ternyata enak gitu ya. Betul. Ya, sakit itu ternyata tidak enak, dan sebaliknya sehat ternyata sangat enak. Ini baru terasa. Jadi nikmat sehat itu akan lebih terasa apabila kita sedang kondisi sakit. Betul. Ya. Jadi di sini menandakan bahwa sehat itu ya adalah nikmat yang sangat berharga. Yang juga merupakan anugerah dari Allah yang luar biasa. Makanya kita harus menghargai kesehatan juga. Betul. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita kondisi sehat, kita jangan lupa bersyukur. Kalau kita kondisi sakit, ya kita harus bersabar. Ya. Seperti itu. Betul. Nah, tentunya sebagai orang yang beriman, kalau kita diuji sakit oleh Allah, ya, selain kita bersabar, kita harus punya keyakinan. Keyakinan bahwa di balik ujian sakit itu banyak hikmah-hikmah yang akan kita dapat. Gitu. Apa itu kira-kira? Jadi keutamaan yang didapat ya pada hambanya, ya, seorang manusia yang diuji sakit oleh Allah, ya, di antaranya yang pertama, kalau kita diuji sakit oleh Allah, ya, itu artinya itu merupakan tanda bahwa Allah sedang mencintai kita. Jadi kalau ada manusia diuji sakit, ya, itu tandanya Allah sedang mencintai kita. Itu merupakan tanda dari Allah mencintai kita. Jadi itu sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, yang bunyinya, "Idza haballahu qauman nibtalahum", yang artinya jika Allah mencintai satu kaum, ya, sekali lagi, jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji. Nah, artinya apa? Ya, jadi kalau Allah sudah mau berkehendak untuk mencintai hambanya, maka hamba itu akan diuji terlebih dahulu. Iya, diuji. Itu sebagai tanda Allah mencintai hambanya. Jadi itu suatu hal yang mungkin perlu ya kita pahami bersama. Seandainya kita sedang diuji oleh Allah dengan kondisi sakit, ya, jadi itu bahwa kita menyadari bahwa ini Allah sedang mencintai kita, sedang dekat dengan kita. Gitu. Jadi kita tidak boleh istilahnya berburuk sangka, berburuk sangka sama Allah, ya, Allah ini kok jahat, kejam, beri saya sakit. Tidak, justru sebaliknya, Allah sedang mencintai kita, ya. Jadi kita harus berhusnudzon, berbaik sangka, ya. Itu keutamaan yang pertama. Nah, jadi keutamaan pertama bagi hambanya yang diuji sakit. Kemudian yang selanjutnya
ya dalam menghadapi ujian sakit tersebut, Iya. ya tentunya tadi saya sampaikan kita diminta bersabar. Bersabar itu. Bersabar itulah sikap ya yang terbaik bagi seorang mukmin ya. Apabila diuji dengan sakit maka harus bersabar. Sebagaimana Allah menyampaikan berfirman dalam surat Al-Imran 146 Iya. yang bunyinya wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah akan mencintai orang-orang yang sabar. Sabar. Jadi tadi sakit Iya. tanda Allah mencintai. Terus ditegaskan lagi dengan kita sabar atas Iya. ujian sakit, Allah mencintai orang yang Orang sabar. sabar. Jadi lebih dicintai lagi. Iya. Sakit dicintai, Iya. sabar lebih dicintai lagi. Dan Iya. ini kelebihannya juga. Kalau kita diberi ujian Allah berupa sakit dan kita mampu untuk bersabar, Iya. ya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya pahala bagi Iya. orang yang sabar itu tidak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Seringkali kita Iya. kalau dengar percakapan orang ya kalau ada sabar itu ono batese. Nah, ya, kadang muncul seperti itu, perkataan seperti itu kadang. Padahal sesungguhnya tidak. Ya. Kata Allah ya dalam Quran surat Az-Zumar ayat Iya. 10 Iya. yang artinya ya sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Masya Allah. Jadi orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Tanpa batas. Sehingga dengan kata lain, ya sudah, ayo bersabarlah seterusnya. Jangan sampai ada hentinya, jangan sabar batas ya, jangan. Tetap kita berusaha untuk bersabar karena pahala orang yang sabar itu tanpa batas. Dengan melatih pengalaman kita selama ini, ya Dok ya. Pasti orang-orang pasti juga sabar itu sulit gitu bagi orang-orang. Iya, Ya, itu memang kadang-kadang gampang gampang diucapkan, ya. tapi kita ketika mempraktekkan secara tidak sengaja, kita iya, kadang istighfar gitu Dok. memang perlu dilatih, Iya. dibiasakan ya. Iya. Nah kadang gini Dok, ketika orang sehat itu ketika melaksanakan ibadah itu kan secara umum itu kan kita pergi ke masjid gitu. Terus bagi yang orang sakit itu sendiri, ketika sakit itu kadang kan kita tidak kuat dengan Iya. diri kita. Nah, pastinya ketika kita ingin melaksanakan ibadah sholat itu, tentunya ibadah kita itu kurang sempurna, Dok. Kayak kan karena kita sehat itu pasti kita melakukan ibadah dengan secara sempurna gitu. Nah, iya. kalau kita yang sakit gitu, pasti otomatis kita tidak melakukan ibadah dengan sempurna karena kita tidak melakukan pergi ke masjid. Terus kita pastinya kalau sakit antara dia itu sholatnya berbaring ataupun duduk. Nah, itu bagaimana, Dok? Ya, jadi ini merupakan juga keutamaan, ya, Keutamaan. yang lain dari orang yang sakit. Sakit. Jadi Iya. itu Rasulullah pernah bersabda ya dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, Iya. ya, yang artinya apabila seorang hamba takut atau sedang safar atau sakit, ya, apabila seorang hamba ya sedang sakit Iya. atau sedang safar, maka Allah akan menuliskan baginya Iya. pahala seperti saat ia lakukan ibadah di masa sehat. Oh, seperti itu, Dok. Iya, jadi tidak ada perbedaan pahala Iya. ya, antara orang yang sakit, Iya. ya, ibadahnya sakit, dengan orang yang sehat, ya, dengan dalam hal ibadahnya. Iya. Memang di dalam kondisi sehat tentunya Iya. kita bisa menjalankan ibadah dengan Ibadah sempurna, ya, dengan ya. baik lah gitu. Nah, Iya. terus sementara kalau kondisi sakit Iya. kita tidak bisa karena Iya. keterbatasan ya
mungkin kita lemah karena Iya, sakit, iya. ya nggak kuat jalan, Iya, kan betul. kita harus sholatnya dengan sambil duduk Iya, atau baring, iya, jadi betul. kita kan nggak sempurna. Sempurna itu. Tapi kalau itu bagi hamba Allah yang sudah terbiasa, Iya, loh sudah ya, terbiasa. dan sudah terbiasa dia melakukan ibadah ya dengan sempurna, ya, dan di saat dia sehat, Sehat. misalnya sholat berjamaah Iya, di di masjid, masjid, iya. ya. Nah, itu tak kalah dia sakit, Iya, ya maka pahalanya pun sama, ditulis sama sama itu. dengan saat dia ibadah di kondisi sehat. Sehat. Oh, Ya, dengan catatan dia sudah terbiasa. dia terbiasa Ya. ya. Oke. Rutin sholat. Misalnya puasa juga, ya. Misalnya ternyata juga gitu, ya puasa terbiasa mungkin biasa puasa sunnah Senin Kemis. Senin Kemis misalnya. biasanya. Oh, oh. Oke. Nah, ini lebih anu lagi ya. Sudah terbiasa Senin, nah kemudian diuji sakit sama Allah. Iya, Ya, karena sakit, iya. dia otomatis tidak mampu untuk Berpuasa. berpuasa. Iya, iya. Tapi karena mereka Iya. sudah terbiasa berpuasa sunnah Iya. Senin Kemis misalnya Iya. pada kondisi sehat, Iya. maka pahala itu pun juga akan tetap terlimpahkan pada mereka ya yang sedang Sakit. ya. Sebab dalam artinya dia jelas kalau dia sehat pasti puasa. Seperti itu ya. Iya, makanya tadi tulis pahalanya tak kalah dia seperti sehat. Luar Jadi biasa. sama, tidak ada perbedaan, tidak ada pengurangan. Oh itu gak sempurna, pahalanya ya apa sedikit, Sedikit, ya. Ternyata enggak. Jadi Rasulullah sudah menyampaikan bahwasanya untuk kondisi yang seperti ini Iya. ternyata sama pahalanya. Ya. Itu juga salah satu keutamaan Keutamaan, iya. dari hamba Allah yang diuji Iya. sakit. Jadi selama kita sedang sakit, walaupun kita melakukan ibadah dengan baik dan benar, otomatis pahalanya tetap sama Iya, dengan tetap sama. ketika kita sehat gitu. Iya. ya, Dok. Itu kedua ya. Masih ada lagi ternyata Oh, keutamaannya. Iya. Ya, keutamaannya di balik sakit itu ya. Iya. Itu akan terhapusnya dosa dan diangkatnya derajat yang lebih tinggi dari hamba Allah yang sedang diuji sakit. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Oke, oke. Jadi dihapus dosanya, Iya, iya. terhapus dosanya dan akan diangkat derajatnya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi Iya. ini suatu bentuk kabar yang gembira tentunya ya. Kabar gembira Iya. bagi hambanya Allah yang sedang diuji sakit. Iya. Ya. Bahwa kabar gembira itu ya dengan diuji sakit itu ternyata Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosa-dosanya dan kesalahannya. Kesalahannya. Luar Itu biasa itu. sesuai dengan sabda Rasulullah Iya. yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Iya. ya, yang artinya setiap Muslim yang terkena musibah, Iya. setiap Muslim yang terkena musibah penyakit Mhm. atau yang lainnya, pasti Allah akan menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daun. Daun-daunnya. Masya Allah. Iya, iya. Jadi itu pertama. Jadi kita tentunya kalau pas diuji sakit ya janganlah terlalu apa ya mengeluh yang berlebihan ya terus berburuk sangka sama Allah. Iya. Ya Allah, Allah kok jahat ya Allah Iya. kasih ujian sakit ini sehingga saya tidak bisa kemana-mana itu ya berprasangka yang buruk. Iya. Jadi tidak boleh, Iya. justru sebaliknya ya karena di balik sakit itu ternyata banyak sekali yang keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada Iya. hambanya yang sedang diuji sakit. Nah, gitu. Itu selanjutnya tadi yang Ah. selain dihapus dosa, Iya. ya ternyata juga diangkat derajatnya lebih tinggi. Ketika itu sakit. Ya, ketika Iya. disakit ya Iya. selain dihapus dosanya itu diangkat derajatnya oleh Allah dan lebih tinggi ya. Sebagaimana sabda Rasulullah diriwayatkan juga oleh Iya. Bukhari Muslim ya yang artinya tidaklah seseorang mukmin Mhm. terkena Terkena duri. atau yang lebih dari itu Iya. ya sakitnya karena kena duri atau penyakitnya lebih berat lagi Iya. ya jadi ya dikatakan tidaklah seorang mukmin terkena duri dan atau lebih dari itu melainkan Allah
akan mengangkat derajat imannya. Dengan lantaran sakit itu Iya. akan diangkat derajatnya. Jadi selain dihapus dosa-dosanya, juga akan Juga diangkat derajatnya. derajatnya. Luar biasa. Mulia. Masya Ya. Allah. Jadi kalau kita yang menyadari bahwa ujian sakit itu Iya. adalah ya karena Allah, Iya. dan di baliknya itu Iya. kami itu ada banyak sekali keutamaan-keutamaan. Maka sehingga Iya. kalau kita pahamkan itu akan merasa bersyukur, Iya. bisa-bisa ya, Iya, jangan betul. sakit bisa bersyukur, dan selain Iya. sabar itu wah bersyukur Iya, ya, banyak tapi- dosa kita diampuni, Iya. derajat kita diangkat lebih tinggi. Setelah kita mengetahui seperti itu ya, Dok, Betul. ya. Jadi Nah, setelah mengetahui keutamaan itu, Iya. ya kita lebih banyak bersyukur. betul. Iya, iya. Betul. Tapi ini langka ya. Iya. Sakit kok malah bersyukur ini. Nah itu kadang memang menjadi salah persepsi bagi orang-orang gitu, Dok, ya. Nah ini, Dok, setelah saya membaca beberapa artikel atau buku-buku, apabila kita sakit, Allah akan mencabut 3 perkara. Yang pertama itu keceriaan wajah kita, yang kedua itu selera makan kita dan dosa kita. Nah, setelah sembuh, Allah akan mengembalikan 2 perkara, yaitu pertama keceriaan wajah kita, selera makan kita, akan tetapi Allah tidak akan mengembalikan dosa. Oh, Nah iya. itu bagaimana, Dok? Ya. Untuk hal itu sedikit saya mengkoreksi. Iya. Harusnya memang betul Iya. ada seperti itu. Iya, Bahwasanya pada kondisi sakit, iya, ya, kondisi sakit itu Allah memerintahkan malaikat, ya, Memerintahkan. untuk mengambil, iya, ya, dari hambanya Allah sedang Iya. sakit itu apa aja ditanya. Ada 4 hal. 4, Dok. Ya, jadi bukan 3, malah Iya. 4. 4 ya, Dok. Ya. Iya. Yang pertama yaitu kekuatan fisiknya, Oh, tenaganya, kekuatan, betul. kekuatan Iya, fisiknya. Yang kedua, nikmat rasa di lidahnya, Oh, ya. iya, iya. Jadi Nikmat rasa. rasa di Iya. lidahnya, ya. Terus yang ketiga itu keceriaan wajahnya. Keceriaan wajahnya itu akan juga diambil. Jadi kalau kita lihat orang yang sakit, ya, Pasti lemes ya, Dok? lemas, ngelentruk, ya, lemas, Iya. tidak punya tenaga, Iya. terus tidak doyan makan, Nah, betul. itu dicabut rasa nikmatnya pada kondisi itu dicabut, ya, Iya. diambil Iya. sama malaikat. Jadi dia tubuhnya akan lemas, Lemas, iya. makan tidak enak, Lesu, rasa iya. pahit, ya Iya. kan? Terus wajahnya ya kelihatan Kan suntuk, suntuk, ya, iya. dan sebagainya. Iya. Dan yang keempat yang diambil, ya, selain kekuatan, nikmat rasa di lidahnya, keceriaan wajahnya, juga dosa dan kesalahannya. Nah, seperti yang jenengan jelaskan tadi ya, Dok? Iya, jadi di Allah dengan malaikat untuk mengambil 4 hal itu, 4 4 perkara itu ya, Dok. Nah, Iya. ini kemurahan Allah. Iya. Setelah pada kondisi sembuh, Iya. Allah juga memerintahkan malaikat untuk mengembalikan apa yang diambil tadi. Iya. Tetapi Iya. dari 4 itu, Iya. yang dikembalikan hanya 3, 3 saja. ya, Apa itu? yaitu kekuatannya, Iya. ya, kemudian rasa nikmat di lidahnya, Di lidahnya. ya, kemudian yang ketiga keceriaan di wajahnya. Ini dikembalikan, sehingga hamba Allah yang sedang sembuh, Iya. maka akan ya kuat Rasa kembali kuat lagi. tenaganya, Ceria, ceria kembali, ya, selera makannya, makannya. selera makan bisa enak Kembali, kembali, iya. nafsu makan meningkat. Iya. Dan ada satu hal Iya. yang tidak dikembalikan lagi kepada hamba Hambanya. yang sudah sembuh dari sakitnya, Masya Allah. yaitu apa? Apa itu? Dosa dan salahnya. Masya Allah. Itulah Iya, iya. bentuk kemurahan Allah, ya. Jadi diambil 4, Iya. ya, yang bagus-bagus itu Iya. dikembalikan, Iya. yang jelek, Iya. artinya dosa dan salah, Iya. tidak dikembalikan, suruh buang. Suruh buang. Nah, itulah salah satu bukti kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentang hambanya yang sedang diuji sakit. Ada satu pertanyaan lagi, Dok, sebentar. Ya, Apa peran sakit dalam mengajarkan kita untuk bersyukur dan menghargai kesehatan
dengan kehidupan yang baik. Ya, Ya, jadi peran atau bisa dikatakan dampak yang diperoleh dari Iya. sakit itu ya agar mendapatkan apa tadi nikmat sehat Nikmat sih. perasaan. Iya. Jadi otomatis ya. Jadi bagi kita ya kalau sedang diuji sakit, Iya. tadi sempat saya sampaikan di Iya. depan, itu akan mulai muncul merasakan, menyadari bahwa ternyata nikmat sehat itu sangat berharga. Betul. Nikmat sehat itu sangat ya merupakan karunia Allah yang sangat besar. Iya. Yang sangat luar biasa. Ya, dengan kita merasa sakit, Iya. akan lebih sadar, oh iya, ternyata nikmat sehat itu Masya Allah, tidak ada bandingnya. Itu baru lebih terasa pada saat kita sembuh. Sakit ya dok ya? gitu. Iya. Tentunya malah oleh karena itu, Iya. di saat kita sehat, maka sikap kita apa? Harus bersyukur. Iya tadi ya dok ya? Ya, Ketika kita sehat, bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Iya. Sebab dengan kita bersyukur, insya Allah nikmat-nikmat lain ya, nikmat sehatannya akan ditambah. Dan artinya kita mungkin dihindarkan dari sakit itu. Iya. Ya, sesuai dengan yang sering ya kita dengar ayat Allah, la in syakartum la azidannakum, ya. Itu tadi, jika kamu bersyukur, maka aku tambah nikmatku. Kan nomor satu, tak kalah kita sehat, kita harus bersyukur. Iya. Itu ya dok. Kemudian bersyukur selanjutnya dengan cara apa? Ya, tentunya dengan nikmat sehat itu ya kita pakai, kita gunakan untuk lebih banyak beribadah kepada Allah. Ya, biasanya sholat, kita memang laki-laki ya diarahkan sholat jamaah di masjid. Iya. Jadi kalau di rumah itu baru kalau sakit, tapi kalau sehat ya untuk menjaga nikmat sehat itu, maka kita lakukan nikmat sehat itu kita gunakan untuk melakukan ibadah ya sesuai dengan perintah Allah, sholat jamaah di masjid. Kemudian lebih kalau kita ini puasa ya, puasa sunnah kamarnya Senin Kamis atau apa, itu bentuk-bentuk apa ya, rasa syukur kita terhadap nikmat sehat itu ya. Juga mungkin untuk menjaga sehat itu kita juga diperintahkan bagaimana sehat itu bisa apa ya, kondisi itu tetap terjaga ya. Ya tentunya kita harus berolahraga ya, salah satunya itu itu salah satu bentuk untuk menjaga nikmat sehat supaya nggak sakit seperti itu. Jadi peran dampak sakit ya itu ya, bisa mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa betapa besar nikmat sehat yang kita ya rasakan ini ya. Kadang-kadang kita nggak sadar ya, akhirnya kita lupa bersyukur ya. Betul. Termasuk juga pola makan juga ya dok ya? Pola makan termasuk ya dok? Tentunya dalam artian kita menjaga sehat kita ya pola makan, pola hidup lah ya. Pola hidup lah, pastinya itu. Olahraga, makan, istirahat, tetap terjaga, nikmat sehat tetap terjaga. Seperti itu. Nah, apakah ada cara dalam keutamaan di balik sehat itu bagi kita sendiri dok? Keutamaan? Iya. Cara-cara untuk kita sendiri gitu. Iya, jadi gini. Iya. Tentunya kalau kita menginginkan keutamaan-keutamaan itu ya diberikan Allah pada kita ya pada saat diuji sakit ya itu ada hal yang perlu kita lakukan. Ada hal yang perlu kita perhatikan. Jadi nggak sekedar itu aja, soalnya ada hal-hal yang menghalangi untuk apa ya dapatnya keutamaan itu pastinya itu jadi apa itu ya agar kita agar keutamaan itu didapatkan ya pada kita yang sedang sakit. Yang pertama
tadi yang sebut kita harus sabar. Sabar. Ya. Yang pertama. Pertama harus sabar itu Iya. dulu, ya. Terus ikhlas menerimanya. Ini Masya. Iya. Iya. agak sulit tadi Ini yang kita sulit bagi kita ya, untuk bisa mengikhlaskan. sabar Iya. dan ikhlas menerima ujian Iya. sakit dari Allah. Ini hal yang perlu diperhatikan Iya. agar kita dapat keutamaan. Iya. Ya. Ya, karena ujian sakit tersebut. Jadi pertama harus sabar dan Iya. ikhlas, ya. Iya. Kemudian tidak mencaci maki penyakit, Oh, ya. iya. Kita sering itu Dok, kayak Ya. gitu kadang. Kan gitu. Nggak sadar, secara nggak sengaja memang. Misalnya ya, Iya. sakit apa pusing, Iya. kan mau sialan nih, gara-gara pusing nggak bisa pergi kemana-mana. Kemana, iya. Acara saya Tertunda. tertunda. Iya. Itu mencaci maki. Iya. Pusing panas ya. Itu mencaci maki. Padahal itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau ingin keutamaan kita dapatkan, Iya. tidak boleh mencaci Sakit itu. Iya. Iya. Ya. Kemudian juga bisa tidak boleh menggerutu, Gimana Dok itu? menggerutu, ya. Contohnya kayak gimana Dok? Menggerutu misalnya, ya cuma diuji sakit Iya. sariawan gitu aja ya, Iya. apa sakit gigi gitu Iya. ya. Terus, waduh, gini gara-gara sakit gigi saya tidak bisa makan enak, Iya. gara-gara sariawan, ya. Iya. Saya tidak bisa menikmati makanan minuman yang enak. Iya. Gitu. Itu menggerutu, Iya. ya. Menggerutu, menyesali kondisi sakit, ya. Sakitnya. yang berakibat dia tidak bisa, ya, menikmati Iya. makan enak, minum enak, Iya. itu. Ini tidak boleh. Menyalahkan. Ya, jadi kalau kita diuji sakit, ya, kalau kita menginginkan keutamaan itu datang Iya. turun kepada kita sama yang sakit, maka hal yang tadi harus kita hindari, ya. Iya. Dan yang harus kita lakukan tadi sabar, ikhlas, ya, Iya. yang kita hindari mencaci Mencacimnya, penyakitnya, iya. menggerutu, Iya. ya. Kemudian ya, yang tidak kalah pentingnya ini, itu tadi Apa? berburuk sangka sama Berburuk Allah. sangka. Allah Iya. itu jahat, Allah itu. Iya. Ya, saya dikasih sakit gini, ya, gitu. Iya. Kalau saya dibenci sama Allah, Iya. sehingga Allah Memberikan ya, sakit saya pada kita. Iya. ya. Jadi ada Jangan sampai ya Dok. ada rasa apa suudon ya, Suudzon, usaha ya. ini yang nggak boleh. Nah, harus husnudzon ya. Berarti harus sekali husnudzon. Iya. Karena makanya harapannya nanti ya, Iya. dengan pencerahan Iya. ya, di hari ini tentang keutamaan, Iya. ya, Iya. di balik sakit, ya, kita mengetahui, Iya. ya, harapannya kita siapkan kondisi kita Iya. perbaiki sikap kita, ya, saat kita diuji sakit, Baik. dengan menyadari, oh ternyata banyak keutamaan Iya, ya, iya. ternyata kalau diuji sakit. Kita sadari ya. Kita harus Ya. ya mempersiapkan apa ya, penerimaan kita, konsep berpikir kita. Wah ternyata di balik sakit itu banyak keutamaan. Makanya Iya. saya harus ikhlas, Ikhlas. saya harus sabar, Iya. tidak menggerutu, ya, tidak berburuk sangka Iya. sama Allah. Insya Allah dengan itu tidak melakukan hal yang tadi, Iya. insya Allah akan didapatkan keutamaan. Masya Allah. Iya. Ya. Oke. Alhamdulillah kami berdua sudah melakukan wawancara kepada Dr. Irianto, telah menjelaskan bagaimana keutamaan di balik sakit itu sendiri. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita akan melakukan doa pada iya. Dr. Irianto. Pasalnya, Nggih. pada kesempatan ini Iya. kita doakan Iya. semua orang-orang yang sedang diuji sakit, ya, Iya. baik yang di luar rumah sakit, Iya. khususnya yang Iya. sedang Rawat di PKU. dirawat di PKU Cepu, ini. iya. Mudah-mudahan Iya. diberikan segera kesembuhan oleh Amin. Allah Subhanahu. Amin. Ya, kita akan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana athibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, wahai Tuhan segala manusia, angkatlah penyakit pasien-pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu ini. Sembuhkanlah mereka
Engkaulah ya Allah yang dapat menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, dengan kesembuhan yang sempurna. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Oke. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, marilah kita tutup acara ini. Demikian sahabat Oripod, obrolan ringan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan ilmu bagi kita semua. Dan tetap jaga kesehatan. Sekian dari kami, salam sehat sahabat Oripod. Kami tim podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Irianto selaku narasumber dan sahabat Oripod yang telah menonton podcast hari ini. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.